Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part ketiga. Kita langsung aja ya, tanpa panjang lebar. Yang pertama ada Trin. Nah, Trin ini sudah oversold ya. Ini boleh diperhatikan lagi. Dia sudah mau mendekati support 210-nya. Nah, ini kalau misalkan kembali menguat, targetnya Trin adalah di 246. Jadi diperhatikan aja untuk tren. Kalau misalkan tiba-tiba dia besok bergerak lagi di atas sekitar harga 218 ya. Nah, kalau sudah bergerak di atas 218, ini boleh diperhatikan untuk tren. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi ke atas ya ini karena sudah masuk ke fase oversold. Selanjutnya ada APLN. APLN juga sudah sempat sentuh support ya hari ini di 138. Nah, selama nggak tembus 138 atau closing di bawahnya, kita lihat aja apakah dia akan kembali menguat lagi. Harapannya bisa minimal bisa kembali closing di atas 145 dulu ya untuk APLN-nya. Selanjutnya ada Meta. Meta hari ini sempat naik ya sampai ke 124 ya, tapi sayangnya nggak ditembus. Dia closing lagi di 118 ya di harga support sebelumnya. Nah, ini selama Meta masih bertahan di atas di harga 118 atau selama masih di atas 116, ini masih boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi di minggu ini. Dan untuk target minggu ini paling enggak yaitu di harga 127-an ya untuk Meta. Sebelumnya dia break bottom ya kalau di tanggal 7 kemarin. Nah, dan ini sudah mulai ada perlawanan lagi. Mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi untuk Meta. Selanjutnya ada Medco. Medco ini juga sudah mulai ada perlawanan di area support 1000 ya. Jadi diperhatikan aja pergerakannya. Ini juga masih ada gap yang ditinggal sama Medco. Mudah-mudahan paling nggak bisa close di atas 1060, ini akan sangat bagus. Targetnya sendiri adalah di 1090 untuk saat ini ya. Kalau misalkan Medco kembali menguat lagi. Kita lanjut ke saham berikutnya ada ENRG. ENRG juga masih bertahan di atas support 236. Ini sudah boleh dipantau lagi pergerakannya. Sudah dua kali doji ya di hari Jumat dan hari ini doji di 238. Nah, ini kalau lanjut ya targetnya untuk saat ini untuk ENRG paling nggak di sekitar harga 254 dulu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia kuat dan bisa bertahan terus, mudah-mudahan bisa ke 266 untuk saat ini. Dan untuk target paling tinggi sendiri ada di 278 ya. Mudah-mudahan juga kalau misalkan dia naiknya cukup kuat, mudah-mudahan bisa ke 278. Jadi dipantau aja untuk ENRG, mudah-mudahan bisa kasih profit juga karena sudah ada di area support. Lanjut ada PNLF. PNLF hari ini doji ya di harga 392. Nah, tapi memang belum berhasil menembus lagi 398 ya, nggak apa-apa dipantau aja selama dia masih bertahan di atas support 384 dan juga 378. Untuk targetnya sendiri PNLF teman-teman boleh pakai target di sekitar harga 422 atau mau pakai 450 pun nggak apa-apa kalau dia berhasil breakout dari resisten 438. Selanjutnya ada Pada. Nah, untuk Pada ini masih boleh diperhatikan pergerakannya ya. Untuk target saat ini adalah di 147 ya kalau misalkan dia naik kuat. Nah, ini dia masih bertahan di area support 115. Hari ini closing di 116 ya. Sempat turun-turun juga. Nah, sebetulnya masih ada support juga di bawah di sekitar harga 110-nya. Nah, ini diperhatikan aja untuk Pada kalau dia kembali menguat lagi. Kalau mau spek buy juga nggak apa-apa selama masih bertahan di atas 115. Kalau mau pakai target pendek boleh pakai target di harga sekitar 129-an ya kalau mau pakai target pendek atau 128. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau target agak panjang boleh 138 atau 147 pun tidak apa-apa. Selanjutnya ada Omed. Omed ini turun lagi 2,8%. Nah, ini dipantau aja kalau Omed ya, memang dia nggak berhasil tembus ya kemarin ini di
EMA 30-nya. Nah, ini boleh dipantau kalau dia menghijau lagi. Memang saat ini kalau misalkan dia turun lagi ya di bawah 200, ya udah tungguin aja lagi mungkin di area 156-nya. Tapi harapannya bisa kembali menghijau lagi untuk Komet ya. Targetnya adalah di 214 ataupun di 218. Selanjutnya XL atau XL. XL hari ini doji ya. Dojinya di harga 2070. Nah, ini boleh dipantau pergerakannya kalau kembali menguat lagi. Targetnya untuk saat ini boleh di 2140 dulu ya, tapi kalau mau agak jauh boleh di 2220 ataupun di 2250. Masih bertahan di atas supportnya ya, di atas support 2060 sampai dengan saat ini. Selanjutnya BBTN. Nah, BBTN hari ini meluncur lagi turun 2,3%. Sudah mau mendekati area support 1230-nya. Nah, kalau teman-teman yang suka ambil di area support, ini boleh diperhatikan untuk BBTN. Mudah-mudahan bisa mantul di area 1230-nya. Selanjutnya ada MTDL. MTDL padahal hari ini saya pikir jadi closing doji ya, tapi malah enggak, ditutup koreksi 0,8%. Tapi masih di area support 560 atau sama dengan 560. Nah, ini kalau lanjut targetnya boleh di harga 600 ya, jadi dipantau aja untuk MTDL, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Selanjutnya ada Harum. Harum ini juga boleh diperhatikan ya, padahal hari ini sudah sempat tembus 1645-nya, tapi sayangnya nggak bisa closing di atasnya, tapi malah ditutup koreksi 0,6%. Nah, ini masih boleh dipantau pergerakannya ya. Kalau mau pakai target, kalau dia menghijau lagi boleh targetnya di 1670 ya. Tapi kalau misalkan kedekatan atau terlalu pendek, boleh pakai 1690 atau satu tik di bawahnya juga boleh. Jadi dipantau aja untuk Harum, mana tahu dia kembali menguat lagi di perdagangan minggu ini. Dan saham yang terakhir ada MTEK. Nah, untuk MTEK ini juga terpantau ya, bertahan di atas support 845. Sebelumnya di bawahnya juga masih ada support juga di harga 820-nya. Nah, ini untuk targetnya sendiri saat ini masih pakai target pendek di 915 ya, kalau teman-teman yang udah masuk di tanggal 9 kemarin. Nah, tapi kalau bisa ditembus boleh juga pakai target di 950 untuk MTEK. Jadi dipantau aja pergerakannya, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi untuk MTEK. Tapi kalau misalkan ternyata dia nggak lanjut atau koreksi, selama koreksinya masih bertahan di atas 845, masih boleh hold dulu ya. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi atau bisa tembus dari 915-nya. Oke, mungkin sampai di MTEK dulu ya, dan juga video hari ini sampai dengan part 3 ya, pendek aja. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua di saat ISG-nya memang masih galau mau lanjut ke atas atau ke bawah. Jadi tenang aja, nggak perlu panik. Kita lihat kalau misalkan teman-teman masih bingung untuk menentukan supportnya di berapa. Kalau mau join grup Telegram, silahkan aja join di grup Telegram yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Kalau mau tanya di situ boleh, diskusi juga boleh, asal jangan pom-pom ya. Oke, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk support juga, untuk like, aktifkan loncengnya, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.